agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Mencabut perbuatan maksiat dari akarnya, dari kalbu. Fatalkinu ala tuqati ma Allah ta'ala min qalbil mutalaqin. Adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang yang memotong rumput adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah. Jadi dengan talqin zikir itu sesungguhnya adalah memotong rumput dari akar, cabut akar kemaksiatan, dicabut sifat-sifat jelek, bahimiyah, sabuiyah, syaitoniyah dibersihkan dengan zikir kepada Allah, dengan belajar zikir kepada Allah. Li'anna man lam yaqta'is syajaral murra la yasilu ila syajaril uluwi mawdi' fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Jadi orang yang tidak mau memotong pohon yang pahit, tidak mau belajar berzikir, tidak mau talqin, itu tidak akan merasakan manisnya hasil. Maka Pak Tabiru ya ulil absar, berpikirlah hai orang yang memiliki pandangan qalbu. Pandangan qalbu. Semoga engkau berbahagia dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Allah juga berfirman, man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka kesalahan mereka diganti oleh Allah dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kebaikan itu macam-macam bahasanya. Hasanat kebaikan, thayyibah kebaikan, thayyib kebaikan, khair baik juga itu kebaikan, hasan bagus. Jadi bahasa Arab itu punya beragam kata untuk mengungkapkan kebaikan. Dari mulai khair, bir itu baik juga. Hasanah tadi, hasan baik. Nah, tapi itu maknanya berbeda-beda. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bahas. Karena ada kitabnya tersendiri tentang kata yang sejenis, sama dengan taro melihat, nadoro melihat juga, basoro itu juga melihat. Itu makna, tapi maknanya sama, seolah-olah sama, tapi bahasanya agak berbeda. Makanya kitabnya apa ya? Furu al-Lughawiyah. Furu al-Lughawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir bahasan Sirrul Asrar ini saya ingin sedikit, ya mohon waktu 2 menit, mengungkapkan bahasan tentang rakaat kedua sholat tadi. Di rakaat kedua imam membacakan surah Al-Qari'ah 01. Ini agak bergetar sedikit kalbu saya. Al-Qari'atu mal Qari'ah, hari kiamat. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Kelak nanti manusia itu seperti anai-anai berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung itu dirangkat.
Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang nanti yang kebaikannya banyak, dalam timbangan mizannya itu banyak, maka dia Allah ridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi orang yang timbangan kebaikannya sedikit, itu akan mendapatkan hawiyah, neraka. Apa itu hawiyah? Wa ma'adraka mahid, narun, api yang menyalanya. Ada satu riwayat dikatakan dalam kitab Kanzul Akhbar, Nabi Adam alaihi salam kelak di yaumil akhir itu melihat ada satu umat Nabi Muhammad yang diseret oleh malaikat. Kata Nabi Adam, wahai Muhammad, itu ada umatmu yang diseret oleh para malaikat. Nabi Adam kemudian mengajak Rasulullah untuk melihat. Dia berjalan di depan, baginda Nabi mengikuti di belakang. Tatkala malaikat sedang menyeret, kata baginda Nabi karena tidak tega melihat umat diseret, berhenti wahai malaikat. Kata malaikat, bukankah engkau tahu bahwa aku ini malaikat yang tidak akan pernah tidak taat kepada Allah. Artinya perintah siapapun tak akan saya dengar. Termasuk perintah antum wahai Muhammad, kan? Ini tetap aku share. Baginda Nabi bertanya kemudian, kenapa? Ya timbangannya, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Lalu begitu mau diseret ke dalam api neraka, karena kalau sudah dilempar begitu terjun bebas, nyemplung ke neraka itu 70 tahun baru nanti terdengar sampai ke dasarnya kita. Tapi ini begitu mau dilempar, tiba-tiba ada suara dari langit, berhenti wahai malaikat, biarkan Muhammad mengurusi ini perkara. Ditimbanglah itu, singkat cerita ditimbang. Benar, rupanya kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keunggulan. Siapa saja yang berbuat kebaikan di dunia ini maka akan diberikan pahala 10 kali lipat ganjarannya. 10 kali lipat. Untuk sedekah bahkan bisa dilipat-lipat gandakan gitu. Sudah berlipat ganda. Kemaksiatannya satu dihitung satu. Sudah perhitungannya model begitu pun timbangan masih tetap kejahatan lebih unggul. Bayangkan itu kita. Kejahatan masih lebih banyak daripada kebaikan kita. Padahal kebaikan itu udah dikali 10. Kejahatannya tetap satu. Tetap aja kejahatan itu ternyata lebih unggul. Nah, tiba-tiba baginda Nabi mengeluarkan dalam sakunya segenggam cahaya, disimpanlah di tempat amal kebaikannya yang ringan tadi. Ini kalau dalam hukum, dalam surah Al-Qari'ah yang dibacakan imam di rakaat kedua itu sudah jelas. Ringan kita kebaikannya maka masuk neraka awiyah. Besar kita pahala kebaikannya lebih banyak, Allah ridhoi, masuk ke dalam surga. Nah ini kisah ini mereka yang ringan kebaikannya nih. Cahaya yang digenggam oleh baginda Nabi yang kemudian mampu membuat timbangan amal kebaikannya menjadi banyak, menjadi berat. Dan masuklah orang ini ke dalam surga. Lalu ditanya,
Itu kata baginda Nabi, ini adalah sholawat hamba ini kepada aku. Ini adalah sholawat yang dia bacakan kepada diriku, karena Allah memerintahkannya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi selain zikir yang kita lantunkan, maka zikir itu diakhiri dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah zikir dan perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan syafaat baginda Nabi di saat-saat genting terakhir kita, di mana maksiat kita ternyata mendominasi hitungan-hitungan amaliyah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyebabkan kita masuk ke dalam keridhaan Allah, dan timbangan amal kebaikan kita bisa menjadi lebih berat. Salawat kepada baginda Nabi selain zikir kepada Allah juga merupakan amaliyah yang mesti kita kerjakan. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu, demikian saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.